Halo teman-teman, aku hari ini mau sharing tentang gimana sih awalnya aku untuk menjadi cabin crew. Tapi ini bukan tips and trick ya, ini hanya sharing pengalamanku dulu, kisah masa lalu. Jadi kalau kalian tidak berminat atau tertarik, gak apa-apa di skip aja, karena di sini juga ada unsur-unsur religius yang agak sensitif. Kalau di SMA itu kan ada penjurusan IPA atau IPS ya. Nah, aku ini anak IPA yang pindah jurusan ke IPS. Pada waktu itu semua orang tuh kayak agak kaget, terutama orang tuaku. Papaku sekolah teknik penerbangan, mamaku sekolah fisika, jurusannya anak IPA dua-duanya. Terus punya anak yang masuk pengen pindah ke IPS, jelas mereka kaget dan awalnya marah-marah. Karena dari SMA aku tuh punya cita-cita. Jadi gini, cita-cita aku itu bukan profesi. Biasanya kan kita kecil ditanyakan, kamu cita-citanya jadi apa? Ada yang jadi pilot, guru, dokter, polisi, dan sebagainya. Aku tuh nggak ada. Aku tuh makanya kalau ditanya mau jadi profesi apa, cita-citanya apa, bingung jawabnya. Cuma kalau kata mamaku, dulu waktu aku TK, waktu ditanya mau jadi apa, jawabanku itu mau jadi bos. Amin ya Allah. Dulu waktu SMA mau pindah ke IPS itu juga nggak mudah, persyaratannya juga ada gitu. Jadi bisa jurusan, cuma persyaratannya nilainya harus sesuai, mumpuni. Kalau kamu anak IPA mau ke IPS, nilai IPS-nya gimana? Kalau kamu anak IPS mau pindah ke IPA, nilai IPA-nya gimana gitu. Jadi jangan memberatkan si siswa tersebut begitu. Oke, long story short, singkat cerita, aku udah nih pindah ke IPS. Karena apa? Aku berpikirnya gini loh, aku punya cita-cita pengen keluar negeri, tinggal di luar negeri, kerja di luar negeri. Otomatis aku kuliah pengen ngambil hubungan internasional. Nah, waktu itu kelas 3, alhamdulillah aku mendapatkan jalur undangan untuk masuk perguruan tinggi negeri tanpa ujian. Karena bisa mempertahankan nilai selama 3 tahun. Pilihannya waktu itu aku UI, Hubungan Internasional, UGM Hubungan Internasional, dan yang terakhir Undip Sastra Inggris. Aku udah pede banget nih antara dua ini, jadinya yang Undip ya udahlah sastra Inggris aja. Kalau nggak salah bulan Mei itu wisuda ya, kita wisuda selesai SMA. Aku berangkat umroh bersama keluarga sambil nunggu hasil itu yang masuk universitas negeri jalur undangan. Nah, saat mau pergi umroh itu kan kita disuntik meningitis dulu ya di bandara. Di situ aku ngeliat pesawat take off landing. Aku masih inget banget. Aku ngomong dalam hati aku, ya Allah, kayaknya enak ya kerja di dalam pesawat. Makanya itulah aku sadar omongan itu adalah doa, nggak boleh sembarangan. Karena bisa aja itu kejadian benar. Dan aku inget banget sampai di depan Ka'bah aku berdoa, ya Allah aku pengen banget bisa kerja ke luar negeri, keliling dunia. Aku inget banget doanya kayak gitu. Dan lucunya setelah rangkaian umroh itu selesai, biasanya kan kita hari terakhir itu ke Jeddah, ke pasar Balat tuh belanja ya kan. Nah, aku inget banget kita ke toko Ali Murah ya kalau nggak salah. Pokoknya ada tempat langganannya cabin crew Garuda. Di saat itu kebetulan waktu aku belanja sama keluarga aku, datanglah cabin crew Garuda banyak banget. Dan lucunya, dipikir penjualnya aku pun cabin crew Garuda. Sampai ditanya, aku inget banget tuh dia nanya gini, you are Garuda ya? Oke, I give you discount. Karena aku ya anak SMA masih polos nggak tahu apa-apa, ya iya aja, ya alhamdulillah dapat diskon. Itu kalau aku inget memori itu, momen itu adalah clue dari Allah ternyata. Pulang umroh, temenku ngasih tahu aku tuh awalnya nggak tahu loh, aku sama sekali nggak tahu gimana caranya daftar Garuda segala macam, karena kan papaku itu berprofesi jadi flight engineer Fokker 100. Dulu kan kita masih sering baca koran Kompas tuh ya, ada tuh iklan pembukaan lamaran Batavia Air. Iseng nanya ke papa, "Pak, boleh nggak jadi pramugari nih kalau udah selesai sekolah?" "Nggak boleh," gitu katanya. Ya udah, jadi aku nggak ada bayangan untuk menjadi pramugari.
temenku ngasih tahu, Garuda buka nih lowongan untuk pramugari gitu. Gimana sih umumnya anak SMA yang nggak terawat deh. Entah gimana, tertarik juga. Coba ah. Tapi apa bisa? Jadi aku daftar Garuda itu bulan Juni, pengumuman hasilnya itu bulan Juli, diterima alhamdulillah. Jadi proses rekrutmennya itu 1 bulan kurang lebih. Nah, pengumuman hasil PTN jalur undangan itu juga bulan Juli apa Juni, aku juga lupa. Intinya tuh di saat aku rekrutmen Garuda itu juga aku nungguin hasilnya gitu loh. Nah ternyata alhamdulillah aku nggak dapet di UI UGM hubungan internasional, dapetnya di Undip sastra Inggris karena tidak sesuai dengan keinginan aku. Akhirnya ya sudah, aku mantapkan Garuda karena juga udah izin orang tua aku alhamdulillah. Sampai sekarang masih suka berpikir, kalau dulu aku maksa masuk UI atau UGM, mungkin ceritanya nggak kayak gini sekarang. Aku keterima, malah temenku yang awalnya dia yang ngasih tahu informasinya, malah nggak keterima, malah aku yang keterima. Disitulah aku langsung, ya Allah, ini tuh doa aku yang waktu umroh kemarin, gitu. Nah terus aku ingat ya, dulu waktu kecil kursus bahasa Inggris di English First, di IF ya. Nah, dulu anak-anak IF itu jarang yang pribumi. Kebanyakan mereka half blood. Jadi salah satu orang tuanya orang asing. Dan mereka kebanyakan tinggalnya di apartemen. Nah, waktu di IF, waktu itu aku ingat banget. Jadi ceritanya tentang memperkenalkan diri. Terus ditanya, kamu bentuk rumahnya a house or an apartment, ya kan? Nah, karena teman-temanku kebanyakan anak ekspatriat, mereka pada bilang apartemen. Kayaknya waktu itu aku doang deh yang rumah. Terus karena aku juga ngeliatnya kan, wah tinggal di apartemen, gedung tinggi, wah orang kaya nih gitu kan. Aku malu dong, kok aku doang yang tinggal di rumah. Akhirnya dengan kepolosan aku bilang aku juga di apartemen tinggalnya. Aku dulu tuh pengen banget tinggal di apartemen. Pokoknya kayaknya kalau tinggal di apartemen tuh keren banget. Ternyata dari ucapanku yang zaman anak kecil itu terrealisasikan di saat aku terbang di Qatar Airways. Kita tinggalnya di apartemen. Apartemennya nggak kayak yang di Indonesia yang model studio-studio gitu, enggak. Apartemennya 2 bedrooms with big living room, kitchen segala macam, gede lah, pokoknya kayak rumah lah. Di situ aku termenung, ya Allah, ini keinginan aku dari zaman kecil dulu. Jadi ucapan itu, doa itu bener adanya. Ya Allah, kadang aku pikir cita-cita aku ke luar negeri itu terrealisasikan. Caranya gimana, Allah yang lebih tahu. Jadi gitu loh prosesnya. Kadang pokoknya omongan kita yang ternyata kata Allah, iya ACC, kamu akan dikabulkan, tapi Allah yang lebih tahu waktunya. Kamu bayangin aja, aku kecil aku bilang enak kali ya tinggal di apartemen, aku pengen deh tinggal di apartemen. Ternyata waktu aku gede aku tinggal di apartemen. Dan cita-citaku ke luar negeri, tinggal di luar negeri, kerja di luar negeri, tercapai juga. Walaupun caranya bukan dari planning aku, yang aku kuliah di hubungan internasional, aku jadi diplomat atau segala macam, tidak. Karena aku mintanya aku keliling dunia, Allah lah kasihlah itu karir menjadi aircrew. Alhamdulillah. Jadi kalau ada orang bilang Allah itu menjawab dengan 3 hal, yaitu ya, aku berikan saat itu juga, atau ya, aku berikan tapi tunggu waktu yang tepat, atau 3, aku berikan dengan bentuk lain yang lebih baik. Itu bener adanya, karena aku ngerasain. Ini sekali lagi aku bukan menggurui, aku bukan aku bukan orang baik juga. Jadi ini hanya sharing pengalaman cerita yang semua yang terjadi di hidup aku itu karena izin Allah, bukan karena aku hebat, bukan karena aku pintar atau apa, enggak. Karena memang izin Allah. Kalau bukan ya mana bisa. Terus aku juga pernah baca buku. Ternyata sesuatu keinginan kita, apa yang kita ucapkan, apa yang ada di dalam benak kita, ternyata tidak terjadi tiba-tiba. Memang udah takdirnya. Kayak misalnya aku ngomong kan waktu aku ngeliat pesawat, kayaknya enak deh.
kerja di dalam pesawat, ya itu yang terucap di mulut kita itu udah takdir Allah. Makanya alhamdulillah aku jadi cabin crew, jadi air crew. Padahal awalnya sebelumnya nggak ada kebayang. So guys, sometimes Allah takes you on a journey that you didn't know you needed. Padahal that journey yang membawa kamu ke segala semua keinginan kamu. Cuma kamu nggak tahu nih. Intinya kamu pengen ke, contoh ya, kamu pengen ke Bali contoh deh. Kamu tadinya mikir naik pesawat biar cepet. Tapi kata Allah, naik darat aja. Nanti aku kasih pemandangan yang indah-indah. Kamu mempelajari pengalaman yang lain yang hebat-hebat. Intinya sih, kamu dapet cita-cita kamu ke Bali. Tapi Allah yang lebih tahu caranya gimana, kendaraannya gimana. Merinding gue. Semoga sedikit sharing ini menjadi motivasi kamu. Bukan motivasi ya, aku bukan motivator sih. Tapi maksudnya apapun rencana kamu, cita-cita kamu, percaya aja. Pasti kamu bisa, stay positif, tetap usaha, ikhtiar, doa. Intinya aku bisa membuktikan, terutama ke orang tuaku ya, apa yang aku pilih itu tidak salah. Jadi kalau kita melakukan sesuatu dengan apa yang benar-benar kita inginkan, itu hasilnya beda dengan apa kalau kita melakukan secara terpaksa. Lucunya setelah udah menjadi cabin crew, ujung-ujungnya menjadi pilot. Ya ketemu fisika lagi, ketemu matematika lagi. Makanya kita gak pernah tahu jalan Allah. Ikutin aja arusnya.